Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Allah Bapa Sang Pemelihara hidup kita yang selalu memberikan anugerah demi anugerahnya kepada setiap kita. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan juga merenungkan firman-Nya, itu juga merupakan salah satu bentuk anugerahnya yang begitu setia bagi setiap kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita mau menundukkan diri di hadapan-Nya, memohon pertolongan daripadanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Di tengah kehidupan kami yang tidak selalu mudah, kami rindu berhenti sejenak dan mendengarkan suara-Mu. Dan Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, kami mohon bukalah hati kami. Biar Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti, menerima, dan juga menghidupi kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 30-31 dan Yakobus 1 ayat 2-4. Tapi untuk menghemat waktu, saya hanya akan membacakan Yakobus 1 ayat 2-4 dan juga Kejadian 31 ayat 42a. Yakobus 1 ayat 2-4, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Kejadian 31 ayat 42a, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa hidup bersama Tuhan seharusnya lebih mudah, lebih nyaman, lebih aman? Dan tanpa kita sadari seringkali kita mengira bahwa jika Tuhan memegang janjinya, maka hidup kita akan berjalan tanpa konflik, tanpa air mata, dan tanpa pergumulan. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa janji Allah tidak pernah identik dengan hidup yang bebas masalah. Kisah Yakub dalam Kejadian 30-31 menunjukkan hal ini dengan sangat jujur, saudara. Yakub adalah pewaris janji perjanjian Allah. Namun, hidupnya dipenuhi dengan konflik keluarga, ketidakadilan, dan relasi yang menyakitkan dengan Laban, mertuanya sendiri. Tuhan memang memberkati Yakub, tetapi berkat itu justru terjadi di tengah situasi yang rumit dan melelahkan. Bukankah ini sangat dekat dengan kehidupan kita, saudara? Ada kalanya kita setia, tetapi tetap disalahpahami. Ada kalanya kita berusaha untuk jujur, tetapi tetap dirugikan. Ada kalanya kita berharap hidup berjalan lancar, tetapi yang datang justru adalah konflik. Namun di saat-saat seperti inilah iman kita diuji, saudara. Yakobus 1 berkata bahwa pencobaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan alat Tuhan untuk membentuk ketekunan setiap kita. Dan saudara, ketekunan bukan berarti pura-pura kuat atau menutup mata terhadap rasa sakit. Ketekunan adalah memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahkan ketika keadaan tidak terasa baik. Ketekunan adalah berpegang pada Tuhan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang Ia kerjakan. Dan menariknya, Yakub bisa berkata dengan jujur bahwa jika Tuhan tidak menyertainya, ia pasti sudah pulang dengan tangan hampa. Artinya saudara, yang menopang Yakub bukanlah situasi, bukanlah orang-orang di sekitarnya, melainkan kehadiran Tuhan yang setialah yang menopangnya. Disinilah Injil menjadi sangat nyata, saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita selalu kuat untuk bertekun, tapi karena Yesus Kristus telah bertekun sampai akhir bagi setiap kita. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia menanggung ketidakadilan, penderitaan, bahkan salib.
supaya kita tahu bahwa dalam penderitaan kita hari ini, kita tidak pernah sendirian. Mungkin inilah sebabnya lirik lagu rohani yang kita kenal berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia menjanjikan kehadirannya di tengah badai itu. Dan kehadiran Tuhan jauh lebih berharga daripada hidup yang sekedar nyaman. Maka saudara, jika hari ini hidup kita sedang terasa berat, relasi sedang tidak baik-baik saja, atau janji Tuhan terasa begitu jauh, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak sedang terlambat dan tidak sedang meninggalkan kita. Dia sedang bekerja membentuk iman kita dan menuntun kita kepada rencananya yang kekal. Mari kita belajar untuk tetap percaya, bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena Tuhan kita selalu setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, bahkan ketika hidup kami tidak selalu terasa mudah. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan, konflik, dan penantian kami ke dalam tangan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bertekun bukan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi dengan iman kepadamu. Tolong kami untuk terus percaya bahwa Engkau menyertai kami, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.